Tetapi secara keseluruhan, rakyat Iran yang paling rugi jika terjadi eskalasi. Rezim Iran itu sudah dipenjara oleh masa lampau, oleh mimpinya sendiri yang nggak masuk akal gitu loh. Mimpinya sendiri yang nggak masuk akal gitu loh. Halo kaum intelektual sekalian, wah, 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 gila, 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 gila. Sepertinya warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelenjotan berjamaah dengan pernyataan daripada Pak Rijal Malaranggeng. Pak Rijal mengatakan rejim Iran itu mimpinya nggak masuk akal. Mereka terkungkung atau terpenjara dengan mimpi-mimpi masa lalu. Jadi Pak Rijal ini sering mengatakan bahwa kekuatan militer Iran itu hanya ilusi, hanya bohong-bohongan gitu ya. Jadi ketika Pak Rijal mengatakan seperti ini, ya warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang, kelanjutan berjamaah gitu ya. Bahkan banyak banget yang menghujat Pak Rijal. Kenapa Pak Rijal yang dihujat? Apa alasannya? Apakah dia bicara by data? Saya akan koreksi di sini ya, apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Kemudian Pak Rijal juga mengatakan, sebenarnya Iran ini sangat mampu seperti Dubai, Qatar, ya, Turki dan lain sebagainya. Tapi karena teokrasi, karena mimpi-mimpi masa lalu, ya, karena bawa-bawa agama, ya, sehingga pemerintah Iran itu tidak bisa memajukan Iran. Itu kata Pak Rijal Malaranggeng. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu terkungkung dengan mimpi-mimpi masa lalu? Terkungkung dengan mimpi-mimpi yang tidak masuk akal. Kenapa? Why? Ini yang jadi pertanyaannya, ya kan? Sementara masyarakat Iran itu mengatakan, kenapa kita nggak bisa seperti negara lain? Yang damai, yang plural gitu ya, yang moderat gitu ya. Jangan membenci Israel, jangan membenci Amerika. Jadi masyarakat Iran itu juga sebenarnya ada yang waras juga gitu ya. Nggak semuanya ini ya hobi perang gitu ya. Walaupun banyak hobi perang juga kan. Ya bayangkan ya ketika air Gisi menembakkan rudal ke Israel, maka warga Iran itu ada yang bersorak-sorak. Ya, itu artinya ada banyak orang yang sangat suka dengan kematian di Iran. Bahkan anak-anak sudah didoktrin, ya, aduh ngeri banget. Brrr. Anak kecil sudah didoktrin, brrr. Ya, nanti gedenya gimana coba? Ya mirip-mirip seperti hama jadinya kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada Pak Rijal Malaranggeng, saya juga akan bicara by data. Jadi menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data. Ya, menurut data dari Reuters ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Ini data yang ilmiah loh. Bukan saya karang-karang sendiri. Reuters mengatakan salah satu kegagalan daripada pemerintah Iran itu mereka terkungkung dengan mimpi-mimpi masa lalu gitu. Ya, dengan ilusi-ilusi masa lalu gitu. Nah, ilusi atau mimpi seperti apa yang dimimpikan oleh pemerintah Iran? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa mereka nggak bisa seperti Turki dan lain sebagainya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, Iran itu pengen menguasai dunia sama seperti Umayyah, Abbasiyah, seperti Ottoman, ya, dan kerjaan-kerjaan Islam zaman dulu. Mereka pengen menguasai dunia melalui proksi-proksinya seperti Hizbullah, ya, kemudian Houthi dan sebagainya. Ya, jadi yang jadi permasalahan itu adalah pemerintah Iran itu sendiri, itu yang jadi permasalahan. Mereka tuh punya mimpi yang tidak masuk akal gitu ya, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Rijal ini, ya kan? Mereka membenci Israel, mereka membenci Amerika, padahal ketika mereka diembargo, mereka teriak-teriak bahwa mereka itu korban gitu. Kan aneh. Jadi pendukung Iran itu, mohon maaf ya, nggak semua disclaimer, kayaknya ada yang bergeser dalam otaknya gitu, ya. Kayaknya ada yang salah dalam otaknya. Ya, mereka mengatakan wajar dong Iran sekarang terpuruk, kan mereka diembargo, ya mereka kan diembargo selama puluhan tahun gitu. Artinya gini, ini logical fallacy, ini kebodohan dalam berpikir. Kenapa saya mengatakan ini bodoh banget gitu ya?
alasannya itu Amerika pun diembargo sama Korea Utara dan Iran juga gitu ya, dan Libya. Ada banyak negara yang mengembargo Amerika. Tapi apakah Amerika hancur? Apakah Amerika itu tidak maju? Enggak ada kan? Itu bukan alasan kan? Itu bukan alasan coy. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan oh, wajar Iran sekarang terpuruk kan di embargo, ya salah sendiri kenapa mau berantem sama Amerika? Kalau kira-kira kemampuannya nggak kuat, ngapain diajak berantem? Ya mending kerja sama aja gitu. Itu kan nyari penyakit itu namanya. Ya pemerintah Iran ini nyari penyakit gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya pemerintah Iran ini selalu menjelek-jelekkan Israel Barat gitu ya, mencari kambing hitam. Oh kita nggak maju itu karena Barat. Oh ya kita nggak maju itu seperti oh negara-negara lain itu karena kita tuh diembargo, ya karena Amerika jahat, ya karena Barat jahat, karena Barat itu tidak menginginkan kita jadi negara maju. Ya ini karena asing ya sedikit-sedikit asing gitu ya. Oh ini karena Israel gitu. Mirip-mirip seperti Konoha. Ini sangat familiar kan dengan pejabat-pejabat di Konoha. Ya, padahal mereka aja nggak bisa kerja. Pejabat Iran nggak bisa kerja. Mereka nyari pelampiasan, ya, nyari kambing hitam. Ya, mereka tidak membereskan birokrasi gitu ya. Padahal mereka nggak bisa kerja, kinerjanya buruk gitu ya. Mereka korupsi, gitu ya. Salah satu pemerintah yang paling korup di dunia ini adalah Iran. Itu menurut data dari Index Corruption. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data dong, ya kita bicara pakai data gitu. Saya tidak ngasal gitu ngomong di sini. Ya, ya. Jadi ini berdasarkan data dari Index Corruption. Ya kemudian selain itu ya Konoha juga seperti itu kok. Ya mirip-mirip seperti Iran. Kita kan meniru Iran sebenarnya tanpa kita sadari. Kita itu sudah menuju menjadi negara agama. Makanya warga Konoha banyak yang kesel ketika Iran dimorbar. Karena apa? Karena banyak jagoan mereka yang meninggal di sana gitu. Warga Konoha kan sudah mulai menjagokan Iran. Bahkan KDM juga ngefans sama Iran. KDM guys. Makanya KDM mengatakan Iran itu negeri mullah ya. Negeri yang sangat-sangat luar biasa kata Pak KDM. Ya, dalam hal ini saya nggak setuju dengan Pak KDM ya. Ya, di sisi lain saya bisa setuju dengan KDM tapi dalam hal ini saya nggak setuju ya. Jadi boleh-boleh aja ya berbeda pendapat, nggak jadi masalah ya. Nggak langsung membenci KDM, nggak juga ya, biasa aja gitu. Jadi boleh berbeda pendapat ya, asal jangan kotok-kotokan gitu. Jadi yang bermasalah dari Iran itu adalah pemerintahnya, karena sistem pemerintahnya itu kan mirip-mirip seperti kerajaan ya, kerajaan berkedok republik ya, nggak ada republiknya sebenarnya ya, republik dari mana, republik dari Hong Kong ya. Mereka itu ya mirip-mirip seperti Ottoman gitu ya, seperti Turki Utsmani gitu, nggak ada bedanya gitu. Jadi kalau sebuah sistem pemerintahan yang seperti Turki Utsmani, Ottoman ya, dinasti, kemudian kerajaan, biasanya kalau pemerintahannya buruk, maka negaranya juga buruk. Tapi kalau pemerintahnya bagus, masyarakat juga bagus. Itu sistem kerajaan. Kalau demokrasi gimana? Demokrasi itu hanya cocok bagi negara yang sudah mapan. Seperti Amerika, mereka kan sudah mapan ya. Kemudian Singapura juga mapan ya. Kemudian Jepang juga mapan. Jadi kalau belum mapan, mencoba jadi demokrasi, tapi ya kita bayangkanlah seperti di Konoha gitu ya. Kita itu negara demokrasi, tapi kita tuh tidak sekuler. Di mana-mana demokrasi itu kan sekuler, itu kan satu pasang ya. Tapi kan kita tidak pernah berpikir bahwa kenapa sih kita nggak jadi negara sekuler? Kan negara demokrasi itu kan rata-rata sekuler ya. Coba sebutkan saja negara demokrasi yang tidak sekuler. Rata-rata sekuler. Itu pasangannya. Karena apa? Kalau kita demokrasi itu tidak sekuler, maka masyarakat akan bawa agama. Ya, mereka akan bawa agama. Itu permasalahannya. Tapi kita kan susah menyadari ini. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Oh, tahu apa lu tentang sekularisme? Tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu gitu ya. Jadi warga Konoha gitu ya, dikit-dikit sok tahu lu gitu ya. Seolah-olah dia yang paling tahu. Ya sok tahu gue apa gitu ya. Warga Konoha kan sering komentar seperti itu ya. Komentar di channel saya ini. Sok tahu lu ya, sok taunya apa? Ya bantah pakai data gitu. Data yang ilmiah mana gitu. Bantahannya mana gitu. Ya minimal bantahnya masuk akal lah gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Rizal Malarang ini sangat betul ya. Kemudian fakta selanjutnya yang jarang kita sadari itu
Karena Iran ini bawa agama. Padahal zaman sekarang ini pemerintah yang bawa agama itu sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan zaman lagi. Ya, nggak sesuai. Karena doktrin-doktrin agama itu zaman sekarang nggak sesuai lagi. Kalau zaman dulu oke gitu ya. Zaman dulu belum ada internet, zaman dulu belum ada media seperti ini gitu. Zaman dulu itu ya benar-benar tertutup ya. Sehingga masyarakat mudah dikontrol. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa. Gimana cara kita mengontrol masyarakat? Oh, mereka juga punya akses yang sama dengan pejabat kok. Mereka punya AI gitu ya, mereka punya Google gitu ya, mereka punya informasi sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak bisa. Ya, kita harus menyesuaikan sistem pemerintahan itu sesuai dengan nafas zamannya. Tapi pemerintah Iran enggak kan? Mereka itu ngotot atau kekeh gitu ya. Mereka pengen jadi negara agama berkedok republik gitu. Ya, jadi awal keruntuhan daripada Shah Reza Pahlavi itu sebenarnya mereka tetap jadi negara sekuler ya. Mereka nggak kepikiran jadi negara agama. Cuman karena Ayatollah Ali Khamenei dan muluk-muluk di sana yang dulu nggak kebagian jabatan sama Shah Reza Pahlavi sehingga mereka bikin semacam pemerintah baru gitu ya. Ya. Bayangkan sudah 70 tahun dikasih kesempatan. Apakah Iran itu maju? Enggak. Jadi biasanya ya ini menurut data dari Karl Marx ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Karl Marx. Karl Marx mengatakan biasanya negara yang sedikit-sedikit bawa agama, ya sedikit-sedikit bawa religion, sedikit-sedikit bawa keyakinan, biasanya di situ akan terjadi korupsi gila-gilaan. Sama seperti Konoha. Biasanya seperti itu. Itu analisis yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Lah kenapa? Apa hubungannya? Jadi kalau sebuah negara ini pembahasan yang sangat dalam sebenarnya. Mohon maaf ya, mohon maaf bagi teman yang nonton videonya. Kalau saya bahas ini agak lebih dalam ya, karena ini yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Jadi gini, tanpa kita sadari, biasanya negara agama itu, saya tidak membenci agama di sini ya, di disclaimer-nya. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan anti korupsi, mengajarkan kebaikan gitu. Saya nggak menentangnya. Tapi permasalahannya gini, agama ini kan bisa ditarik ke sana kemari, ya kan? Makanya di postingan-postingan saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa ketika orang kaya bertemu dengan agama, maka orang kaya akan menafsirkan agama itu, ya orang yang beragama itu ya harus kaya. Karena kita sakit kan harus butuh duit, bukan butuh iman. Itu dari sudut pandang orang kaya kan. Dari sudut pandang orang miskin mengatakan, ya beragama itu ya kita harus miskin. Ya karena yang paling cepat masuk surga itu adalah orang miskin. Orang miskin disayang oleh Tuhan. Jadi paradoks dalam beragama. Ini paradoks dalam beragama. Jadi kalau ada paradoks dalam beragama, dibawa ke ranah bernegara, ini akan berat sekali ya. Nggak bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini. Ribut kita ya, capek. Makanya negara-negara maju itu sekuler untuk memisahkan ini sebenarnya. Karena agama itu kan seperti pasal karet, bisa ditarik ke sana kemari gitu. Capek jadinya dalam bernegara kalau bawa agama gitu. Yang kalau bawa embel-embel agama. Ya, jadi itu yang kita alami seperti sekarang ini di Konoha gitu ya. Ya, gini ya, pola pikir orang yang beragama itu ya, kalau suatu negara itu mau bawa agama gitu ya, dikit-dikit bawa agama gitu ya, dalam pemerintahan bawa agama. Ya, pola pikir mereka ini sebenarnya kalau boleh jujur itu, mereka itu kan berkeyakinan bahwa semua kehendak Tuhan gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini semua kehendak Tuhan. Sehingga dalam menjabat, mereka juga berpikir seperti itu. Ketika terjadi gempa, oh ini sudah kehendak Tuhan. Ketika terjadi banjir, oh ini sudah kehendak Tuhan. Ketika terjadi musibah, oh ini sudah kerja Tuhan. Oh mungkin karena kita amalnya kurang baik kali ya. Oh ini karena ini kali ya. Jadi mereka tidak berpikir rasional gitu ya. Mereka tidak berpikir ilmiah. Kenapa terjadi longsor? Oh ini sudah kehendak Tuhan. Ya kan longsor itu bisa terjadi misalnya ya. Misalnya ya, ada orang yang mengerjakan bendungan di sana misalnya ya. Bendungan longsor misalnya. Ya, bisa aja ya karena duitnya dikorupsi gitu. Kita nggak pernah berpikir sejauh itu kan. Ya, pembangunan bendungan duitnya dikorupsi misalnya. Kita kan nggak pernah berpikir sejauh itu. Jadi ya kita tuh berpikirnya oh ini sudah kehendak Tuhan ya. Sehingga ya masalah korupsinya nggak diusut gitu. Ya ini yang mempengaruhi kenapa suatu negara itu banyak korup. Ya itu yang paling mempengaruhi tanpa kita sadari.
Makanya ya di negara yang sedikit-sedikit bawa agama itu akan banyak koruptor. Karena apa? Karena kita berpikirnya itu keyakinan gitu ya. Menurut keyakinan saya, ya, waduk ini longsor, ya, bendungan ini longsor, ini karena kehendak Tuhan. Nah, kalau udah ngomong seperti itu selesai kan? Ya kan? Nggak bisa berpikir rasional lagi. Oh, siapa tahu semen ya pengadukan daripada bikin waduk ini disunat gitu, kita nggak tahu kan. Kemudian ya misalnya nih ya, waktu mengerjakan itu banyak orang yang korupsi gitu ya, sehingga tidak maksimum gitu ya pembangunannya. Bisa aja seperti itu kan. Seperti pembangunan jalan misalnya. Misalnya aspal itu disunat. Kita nggak tahu kan. Jadi harusnya kan berpikirnya seperti itu, rasional gitu ya. Berpikir cerdas gitu ya, berpikir jernih. Bukan sedikit-sedikit, oh ini mungkin sudah kehendak Tuhan gitu. Ya longsor sudah kehendak Tuhan. Sehingga nggak ada kepikiran lagi nyari siapa yang korupsi. Ya kenapa bisa seperti itu. Ya, ini kan berpikir rasional. Ini yang jarang kita pahami gitu ya. Jadi uh, inilah alasannya kenapa di negara yang um, mabuk agama itu sangat susah untuk jadi negara maju. Susah banget. Karena apa? Ketika ada masalah kita bawa keyakinan gitu. Ya. Ini permasalahan yang sangat-sangat ini ya pelik sekali ya. Ini jarang dipahami guys ya. Mohon maaf bagi yang video ini. Saya tidak membenci agamanya. Saya tidak membenci agama enggak. Ya, kalau agama itu mengajarkan berpikir kritis, tapi pada faktanya kan agama nggak mengajarkan berpikir kritis kan. Agama mengajarkan kita udah cukup imani saja, nggak usah banyak mikir ya. Nggak usah banyak mikir, ngapain kamu mikir yang aneh-aneh ya, cukup imani saja gitu ya. Nggak usah banyak mikir. Berpikir kritis itu bikin orang stres gitu. Itu kan pemahaman warga Konoha kan dalam beragama kan. Jadi salah gitu. Iran juga seperti itu, salah. Mereka bawa-bawa agama dalam negara. Kenapa pemuka-pemuka agama itu bawa agama? Apa alasannya? Ya, alasan itu ya karena mereka biar punya legitimasi di mata rakyatnya. Biar pejabat-pejabatnya itu dianggap seperti Tuhan gitu ya, dipercaya gitu. Jadi agama itu kan punya bias ya. Ya, kalau seorang pemuka agama itu jadi pejabat, ya mereka pasti dianggap seperti Tuhan gitu. Jangan dikritik. Oh dia kan pemuka agama. Oh ilmunya kan tinggi. Oh begini. Itu yang terjadi di pesantren-pesantren di Konoha. Ya tanpa kita sadari. Mohon maaf ya. Saya tidak membenci agama di sini. Disclaimer on ya. Teman saya banyak kok yang beragama. Jadi jangan berpikir ya. Saya masih yakin dengan agama. Saya masih yakin dengan Tuhan gitu. Apa susahnya sih meyakini Tuhan dan meyakini agama? Ya kan? Ya, yang susah itu membuktikan Tuhan secara ilmiah dan membuktikan agama itu secara ilmiah. Itu yang susah. Jadi Iran mengalami hal yang sama ya seperti yang saya katakan tuh mirip-mirip seperti Konoha lah gitu ya. Jadi yang dikatakan oleh Pak Rijal ini benar, cuman kadang-kala kita mengatakan bahwa Pak Rijal ini keliru gitu ya karena nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya selama ini kita memikirkan bahwa Iran itu luar biasa, nggak ada korupsi, padahal menurut data ya, lagi-lagi kita bicara berdata, data dari indeks corruption. Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Jadi ya maling akan dilindungi maling dan maling juga akan teriak maling. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.